Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Rusmala Putri, NPM 20030202002, Prodi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Di sini perbedaan bank syariah dan konvensional ada 10. Yang pertama yaitu tujuan pendirian. Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya memiliki efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Yang kedua yaitu prinsip pelaksanaan. Bank konvensional dia menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Nah, yang ketiga, sistem operasional. Perbedaannya itu pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Nah, yang keempat, hubungan antara nasabah atau lembaga perbankan. Nah, bank konvensional hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional dia berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Sedangkan bank syariah hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, meliputi penjual, pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Nah, dalam penggunaan akad murabahah, istisha, dan salam pihak, bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad dan musyarakah dan mudharabah dia memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijarah dia memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewanya. Nah, yang kelima yaitu kesepakatan formal. Kesepakatan formal itu pada konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Berbeda pada bank syariah, dia melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam. Nah, yang keenam, pengawas kegiatan. Pada bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dalam aktivitasnya. Sementara kalau struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Nah, selanjutnya yang ketujuh, proses pengelolaan dana. Pada bank konvensional, dia pengelola dana dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara bank syariah harus dia mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha bertentangan dengan nilai Islam, seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu sistem bunga. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan. Sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Nah, yang kesembilan yaitu pembagian keuntungan. Bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi bank konvensional dia mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan kepada nasabah. Selanjutnya yang ke-10 yaitu pengelolaan denda. Dalam bank konvensional itu terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Bahkan besaran bunga bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu ditetapkan. Nah, sementara
di bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Nah, di sini selanjutnya selain saya menjelaskan perbedaan bank konvensional dan bank syariah, di sini juga saya akan menjelaskan produk bank syariah. Yaitu di sini ada 5. Yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah adalah tabungan tanpa bunga sesuai syariat Islam. Nah, yang kedua ada deposito syariah. Deposito syariah adalah produk perbankan yang masuk dalam kategori produk simpanan berjangka yang dikelola menggunakan sistem syariah. Ya, ini dia berdasarkan syariat Islam di mana prinsip mengutamakan rasa keadilan dan transparansi dalam bertransaksi. Nah, yang ketiga ada gadai syariah. Gadai syariah atau ar-ron merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Dan yang keempat ada pembiayaan syariah atau pinjaman syariah. Yang kelima, giro syariah. Giro syariah adalah penempatan dana nasabah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, biljet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahan bukuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.